Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhawati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Para santri dan santriwati pesantren Islam Al-Ittiba', semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan antum semua. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum dalam masuk ke dalam pesantren Islam Al-Ittiba'. Pada hari ini insyaallah ta'ala kita akan membahas tentang tata cara sholat. Sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana tata cara wudhu, yang mana wudhu tersebut adalah salah satu kunci syarat sahnya sholat, atau salah satu kunci sahnya sholat. Tidak ada sholat yang sah kecuali dengan berwudu, kecuali dengan bersuci dulu. Jika seseorang itu berada dalam hadas yang kecil, maka dia harus berwudu. Dan juga jika seseorang sedang berada di dalam hadas besar, maka dia harus mandi besar, sehingga dia mengangkat hadasnya tersebut dan bisa melaksanakan sholat. Alhamdulillah, tata cara wudhu ini telah dijelaskan oleh Ustaz Muhammad Syukron pada kemarin. Akhwati fillah wa ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Tata cara sholat ini sangat penting sekali. Kenapa penting? Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan perintah sholat dalam Al-Quran. Banyak firman Allah tentang mendirikan sholat. Di antaranya wa aqimus sholah wa atuz zakah, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perintah. Dan setiap perintah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan itu sifatnya wajib. Perintah dari Allah, sifat aslinya adalah wajib, tidak boleh kita tinggalkan. Jika kita tinggalkan, maka kita akan berdosa. Dan sholat juga adalah tiang agama kita. Kata Rasulullah SAW, as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Jika tiangnya runtuh atau tidak kuat tiangnya, maka agama Islamnya tidak kuat. Dan juga salat ini adalah pembeda di antara kaum muslimin dan kaum kafir. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, di antara kita dengan kufur dan syirik itu adalah tarkus sholah, meninggalkan sholat. Berarti ciri-ciri orang yang beriman, ciri-ciri orang yang memeluk agama Islam adalah menunaikan sholat. Orang kafir tidak menunaikan sholat. Dan orang munafik menunaikan sholat, akan tetapi sholatnya tidak benar, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perkara sholat ini juga itu sangat penting. Karena apa? Karena ketika kita berada di hari akhirat nanti,
ketika nanti kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling pertama dihisab adalah apa? Salat. Awwalu ma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-salat. Perkara yang paling pertama dihitung atau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Bukan puasa, bukan sedekah, bukan perbuatan baik, tapi apa? Salat. Makanya penting kita menjaga salat kita, kekhusyuan salat kita, tumakninahnya salat kita. 1 hari 5 waktunya dijaga, rukun-rukunnya dijaga. Karena yang pertama adalah yang dihisab pertama adalah sholat. Jika sholatnya benar, maka semuanya insya Allah akan benar, akan baik segala kehidupannya. Nah, itu adalah urgensi atau tentang kepentingan sholat ini. Dan begitu banyak lagi kepentingan atau urgensi sholat. Pada satu hari, sebuah kisah dalam Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam sebuah hadis dari jalan Abu Hurairah disebutkan bahwasanya ada seorang laki-laki yang datang masuk ke masjid. Ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk di pojokan masjid. Kemudian laki-laki yang datang ini mengerjakan sholat. Dia mengerjakan sholat yang ia ketahui. Setelah sholat, laki-laki ini datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam kepada Rasulullah, Assalamualaikum. Kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab salam, Waalaikumsalam. Kata Rasulullah, Sholli fa innaka lam tusolli. Sholatlah lagi, kamu itu belum sholat. Jadi ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh laki-laki ini untuk apa? Untuk mengulangi sholatnya. Maka laki-laki ini pun mengulangi sholatnya untuk yang kedua kalinya. Kemudian dia menemui Rasulullah SAW lagi. Namun Rasulullah pun masih menyuruh orang ini untuk mengulangi sholatnya lagi. Sholli fa innaka lam tusolli. Sholatlah karena engkau belum sholat. Jadi di sini orang ini sholat tapi ada sesuatu yang tidak membuat sah sholat tersebut. Sampai 3 kali orang ini mengulangi sholatnya, tapi Rasulullah masih menyuruh dia untuk mengulangi untuk memperbaiki sholatnya. Nah, kemudian laki-laki ini mengatakan, ya Rasulullah, inilah sholat yang aku ketahui, tidak ada sesuatu yang aku ketahui kecuali yang aku lakukan tadi. Kemudian Rasulullah SAW mengajarinya sholat. Kata Rasulullah, idza qumta ila shalah fa atimul wudu. Jika kamu menunaikan salat, maka sempurnakanlah wudu. Tsumma istaqbilil qiblah, kemudian menghadapkanlah ke kiblat. Tsumma kabbir, kemudian bertakbirlah. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian bacalah ayat-ayat yang mudah untuk engkau baca. Tsumma rka' hatta tatma'inna raqi'a, kemudian rukulah sampai sehingga kamu betul-betul ruku dengan tenang. Tsummarfa' hatta ta'tadila qa'iman, kemudian angkatlah, naiklah sampai kamu betul-betul berdiri. Tsummasjud hatta tatma'inna sajida, kemudian sujudlah sehingga sampai engkau itu tenang dalam sujud. Tsummarfa' hatta tatma'inna jalisa, kemudian angkatlah sehingga engkau betul-betul tenang dalam duduknya. Tsumma fa'al dzalika fi sholatika kulliha, kemudian lakukanlah seperti itu di setiap salat yang engkau kerjakan. Maka di sini ada sebuah faedah, yaitu apa? Salat seseorang itu tidak akan sah kecuali dia melakukannya dengan kadar yang Rasulullah SAW ajarkan. Orang ini mungkin tidak mendapatkan tumakninah karena Rasulullah menyebutkan salatlah rukulah sampai engkau betul-betul tenang dalam ruku, sujudlah sampai engkau betul-betul tenang dalam sujud. Jadi salatnya tidak sah pas salat pertama, salat kedua, salat ketiga tidak sah sampai dia diajarkan oleh Rasulullah
tumakninah. Inilah urgensi memperhatikan tata cara sholat kita. Akhwati fillah wa ikhwani fillah wal akhwati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Adapun persiapan sholat, maka kita harus berwudu sebagaimana sudah kita jelaskan di awal ya. Karena suci itu adalah pintu atau kuncinya sholat. Kemudian ketika kita sholat pastinya yang pertama yang harus kita perhatikan adalah niat kita untuk sholat. Apa niat kita untuk sholat? Nah, maksudnya di sini niat sholatnya sholat apa? Kalau misalnya dia mau sholat zuhur, maka kuatkan, azamkan diri kita, niatkan pada diri kita untuk sholat zuhur. Dan niat ini adalah syarat sahnya sholat. Ketika tidak ada niat, jika dia belum meniatkan di awal untuk sholat apa, maka sholatnya tidak sah. Dia mau sholat asar misalnya, maka dia niat untuk sholat asar, sehingga niat ini bisa membedakan antara zuhur, asar, maghrib, subuh ya, atau isya, mau sholat apa. Atau niat ini bisa membedakan antara sholat wajib dan sholat sunnah, mau sholat apa, berarti harus diniatkan. Tidak ada khilaf dari para ulama tentang kewajiban niat tersebut. Adapun lafaz niat itu adalah di dalam hati. Tidak ada satupun lafaz khusus yang disebutkan oleh Rasulullah SAW atau para ulama dalam setiap sholat. Boleh kita mengatakan dalam hati kita, saya ingin sholat zuhur, itu sudah cukup. Sudah cukup. Li'anna niyah mahalluha al-qalbu, karena niat itu tempatnya di mana? Di dalam hati. Kemudian setelah kita niat ya, dan niat itu hukumnya adalah syarat sah wajib sholat. Jika kita meninggalkan niat, maka sholatnya batal atau tidak sah. Kemudian ketika kita mulai sholat, apa yang kita lakukan pertama kali? Yang kita lakukan pertama kali adalah takbiratu al-ihram. Takbiratul ihram ini adalah salah satu dari rukun sholat. Rukun sholat itu adalah, atau rukun itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan dalam sebuah ibadah. Jika rukun kita tinggalkan, maka ibadah tersebut tidak sah dan harus kita ulanginya lagi. Itu namanya rukun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, apabila kamu mendirikan sholat, fakabbir, maka bertakbirlah. Dan juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Muddatsir ayat 3, wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah takbiratu al-ihram. Ya, takbir untuk memulai sholat. Maka sholat tidak akan terlaksana kecuali dengan ucapan Allahu Akbar. Itu adalah ucapan pertama yang keluar dari mulut kita dalam sholat, yaitu Allahu Akbar. Ucapan takbiratul ihram adalah Allahu Akbar, tidak ada ucapan lain. Hanya ucapan Allahu Akbar. Allah Maha besar. Tidak boleh kita mengatakan Allahu A'lam, ya, atau Allahu A'zam. Tidak boleh, hanya boleh Allahu Akbar. Kemudian pada takbiratul ihram kita disunahkan untuk apa? Mengangkat tangan
kita mengangkat kedua tangan kita, dan hukumnya adalah sunnah. Jadi ketika kita takbiratul ihram, kita mengangkat tangan kita Allahu Akbar. Boleh kita melakukannya dengan bersamaan antara ucapan dan angkat tangan seperti ini. Allahu Akbar boleh, dan boleh juga kita melakukannya dengan mengangkat tangan dulu kemudian kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, seperti itu. Kemudian posisi jari jemari saat mengangkat kedua tangan dalam takbiratul ihram adalah diluruskan dan dirapatkan, karena itu lebih mendekatkan kita kepada khusyuk daripada merenggangkan atau mengapalkan ke tangan kita seperti ini. Nah, meluruskan dan merapatkan jari jemari kita seperti ini. Dan juga posisi menjajarkan tangan ini boleh sejajar dengan pundak seperti ini, pundak kita sejajar, dan juga boleh sejajar dengan daun telinga kita. Wanita dan laki-laki sama caranya, itu mengangkat kedua tangannya. Namun untuk wanita maka tidak perlu untuk mengangkat tinggi-tinggi tangannya, mengangkat lebih rendah dari laki-laki. Nah, kemudian kita juga membaca atau mengucapkan takbir Allahu Akbar itu kita membacanya dengan kadar suara yang bisa kita dengar sendiri. Allahu Akbar. Itu ketika kita sholat sendiri. Adapun ketika sholat dia menjadi imam, maka wajib untuk mengeraskan suaranya.